Banyak di kalangan masyarakat kita masih belum tahu apa itu prosesor golongan X86. Bahkan sebagian mengetahui apa itu prosesor golongan X86. Namun mereka masih bertanya-tanya, mengapa disebut X86? Pada sesi kali ini kita akan bahas itu semua. Nah, patut dicatat bahwa prosesor golongan X86 itu sebenarnya adalah prosesor yang didesain untuk PC, baik itu PC laptop, PC desktop maupun PC server. Baik itu yang dibuat oleh perusahaan AMD maupun perusahaan Intel. Itulah sebenarnya wujud nyata prosesor golongan X86. Lantas mengapa disebut X86? Nah, pada awalnya nama prosesor ini berupa kode angka. Jadi yang pertama kali keluar yang untuk PC ini dikenal dengan nama berupa kode angka 8086. Kemudian muncullah prosesor yang lebih baru dan diberikan kode angka 80186. Dan muncul lagi yang lebih baru lagi diberi nama 80286. Begitu seterusnya hingga muncullah yang prosesor 80486. Mari kita lihat prosesor-prosesor versi awal ini. Selalu angka di belakangnya berkodekan 86 dan angka yang di depannya berubah-ubah. Akhirnya angka di depan yang berubah-ubah ini disimbolkan dengan huruf X dan angka 86 diletakkan di belakangnya. Sehingga prosesor awal ini disebut prosesor golongan X86. Setelah pemunculan prosesor 80486, para pembuat atau produsen prosesor memberi nama yang lain lagi, misalnya Intel. Setelah 8086, muncullah prosesor yang disebut dengan nama Pentium, yang merupakan perkembangan dari prosesor 80486 ini. Kemudian muncul lagi Pentium 2, Pentium 3, dan seterusnya, hingga Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Core 2 Extreme, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan seterusnya. Pada dasarnya semua itu adalah perkembangan dari prosesor golongan X86 itu. Maka seluruhnya tadi, mulai dari yang awal hingga yang Core i9, itu disebut sebagai prosesor golongan X86. Begitu pula prosesor yang dibuat oleh AMD. Setelah era 80486 ini, AMD juga membuat prosesor-prosesor baru yang diberi nama Athlon, Duron, Sempron, Turion, Phenom, Opteron, sampai yang sekarang-sekarang ini Ryzen, Threadripper, dan sebagainya. Nah, itu semua merupakan perkembangan dari prosesor golongan X86 ini. Sehingga seluruh prosesor tadi itu disebut prosesor golongan X86. Nah, mari kita lihat di sini. Prosesor yang awal jadi 8086 hingga 80286 itu sebenarnya merupakan prosesor 16 bit. Artinya 16 bit adalah prosesor yang didesain menggunakan lebar bus 8 bit. Ini prosesor lampau itu. Sehingga sering akhirnya pada akhir-akhir ini dia dikodekan, dituliskan X8616. Artinya prosesor golongan X86 tapi lebar busnya adalah 16 bit. Nah, kemudian prosesor yang 80386 dan 80486 dan seterusnya nanti sampai ke Pentium yang versi awal itu Pentium klasik, Pentium MMX, Pentium Pro, kemudian Pentium Overdrive, Pentium 2, Pentium 3, dan sebagian Pentium 4 yang versi awal itu didesain menggunakan lebar bus 32 bit. Sehingga di sini disebut, ya akhir-akhir ini ya setelah itu disebut golongan prosesor X8632. Artinya
dia memiliki lebar bus 32 bit. Nah, prosesor setelah itu, yaitu pada era Pentium 4 pertengahan ya, hingga yang akhir, jadi seperti Pentium 4 yang hyperthreading, Extreme Edition, dan seterusnya, hingga Core i9, itu didesain memiliki lebar bus 64 bit. Semuanya itu. Makanya dia dikenal dengan golongan prosesor x86 64. Jadi angka yang ada di belakangnya ini adalah menunjukkan lebar busnya. Ada yang mengatakan, oh tidak, itu adalah ukuran dari registernya. Betul, betul. Nah, memang register itu kan berhubungan dengan bus tadi. Ada pula yang mengatakan bahwa itu menandakan dari ukuran memori yang bisa dialamati. Jadi alamat memori. Benar, memang seperti itu. Dan itu memang berhubungan dengan lebar bus tadi. Nah, untuk prosesor yang golongan x8632, akhirnya disebut dengan x86 saja. Banyak yang menyebut semacam itu. Jadi kalau ada x86, ini berarti yang 32. Hati-hati rancu dengan pengertian yang di sini. Maka alangkah baiknya kalau sebut aja yang semacam ini, 8632. Supaya nggak rancu dengan x86. Kalau x86 ini kan global seluruhnya. Nah, selain dia disebut dengan nama x86 saja, dia juga disebut dengan nama IA32. IA itu Intel Architecture. Jadi arsitektur Intel, begitulah. Ini IA32, ini nama lainnya. Sedangkan yang x8664 ini dikenal pula dengan nama X64. Nah, bahkan Intel sendiri menyebutnya Intel 64. Lah ini nanti sebuah fitur teknologi juga ini ya. Nanti kita bahas belakangan. Intel menyebut Intel 64 atau dia menyebutnya EM64T. Sedangkan AMD sama aja, AMD juga menyebut AMD 64. Jadi angka 64 ini sebetulnya adalah lebar bus tadi atau alamat memori. Jadi banyaknya atau besarnya memori yang bisa dialamati. Artinya berapa banyak dia bisa menampung data-data itu. Jadi nanti kalau misalnya ini ya, golongan x86 32 bit, maka memori nanti, jadi memori utama RAM itu ya, RAM-nya itu, nanti prosesor ini bisa membaca RAM itu sebesar 2 pangkat 32. Pangkat 32. Kurang lebih itu adalah 4 GB. Nah, sedangkan yang x8664 itu bisa mengalamati atau bisa membaca memori pada dasarnya hingga 2 pangkat 64 byte. Besarnya kurang lebih di sini adalah 16 exabyte, jadi besar sekali. Nah, ini tadi penjelasan tentang apa itu x86. Jadi kesimpulannya, prosesor golongan x86 adalah prosesor yang biasa digunakan untuk PC, baik PC desktop, PC laptop, maupun PC server. Angka x86 ini atau kode x86 itu berasal dari nama prosesor awalnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini ada x86 yang 16 bit, x86 32 bit, dan x86 64 bit. Yang x86 32 bit disebut juga dengan nama x86 saja atau IA32. Sedangkan yang x86 64 bit disebut juga dengan nama X64, Intel 64, EM64T, dan AMD 64. Nah, ini penjelasan singkat mengenai apa itu prosesor golongan X86. Kita bertemu lagi pada sesi
selanjutnya.